Winner Sharing, the best contact center Indonesia 2024. Oke, Kamita, kesan Kamita sebagai menjadi pemenang di TBCCI 2024 tuh gimana sih Kak? Terus apa aja persiapan yang Kamita lakukan untuk perlombaan TBCCI di 2024 kemarin? Oke, thank you. Kesan menjadi pemenang platinum di TBCCI tentunya happy banget, bersyukur dan juga sangat terhormat ya, honored ya. Karena prosesnya panjang banget nih kalau di BCA, specifically ya. Jadi saya mix aja ya pertanyaan 1 dan 2, persiapannya kayak gimana dan kesan saya di saat yang bersamaan. Persiapan di BCA itu panjang sekali Mbak Yeni dan juga teman-teman. Kita punya tim official yang sangat luar biasa dedikasinya. Jadi itu sepanjang tahun, mungkin pas baru daftar kita tuh udah langsung nyiapin nih persiapannya. Sehingga persiapan saya sendiri aja sebagai peserta tuh 8 bulan. Apa kabar nih sama officialnya? Kayaknya non-stop deh sepanjang tahun gitu. Pokoknya setiap ICCA buka langsung daftar gitu. Nah, apa yang membuat mungkin tim BCA tuh terlihat sangat bersemangat, sangat tersentuh kalau misalnya ada teman-teman yang menang ya. Tentunya karena kami tuh rajin banget ya, harus ada belajar bareng. Belajar tes tulis kan sama fishball beda ya, itu kita ada sesinya lagi. Latihan fishball, belajar try out gitu, sekedar try out aja itu kita belajar bersama. Jadi tuh sharing lah, baca bukunya Pak Andi, kayak gitu-gitulah. Jadi sharing bahan, saling memperkaya diri dan juga teman-teman grup belajar. Kita bikin grup belajar banyak, jadi banyak kelompok belajarnya beda-beda. Dibikinin mentor juga sama official, jadi ada mentor nih yang ngelatih fishball, memberikan penilaian, pura-pura jadi juri gitu Mbak. Kita semua lengkap. Jadi udah ada simulasinya. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya kelihatannya nih semangat-semangat sekali pesertanya gitu sih. Jadi tentu sangat happy ya. Maksudnya setelah perjalanan yang sangat panjang bisa menang itu kan rasanya puas ya. Instead of kita sebenarnya nggak serius terus kita menang ya mungkin biasa aja. Tapi kalau kita benar-benar put effort semuanya ke dalam situ, put energi kita, waktu kita dan kita menang, itu baru benar-benar bersyukur. Dan yang saya pahami adalah kenapa lebih bersyukur lagi karena kompetisi TBCCI ini yang ikut tuh orang keren-keren juga. Jadi kalau memang beneran kita menang tuh ya lebih bangga lah gitu kan ya, karena saingannya juga luar biasa keren. Jadi ya ada rasa sangat bangganya gitu sih dari aku. Oke. Berarti persiapannya itu ada tadi belajar bareng, terus juga latihan fishball, tryout itu semua dilakukan sama BCA ya Kak ya? Betul. Jadi kayak juri gitu ya Kak. Oh mantap juga berarti persiapannya ya. Sama Shield. Kreativitas yang pertama kemarin saya pakai Strengthening Heroes kan. Tujuan di kreativitas pertama ini lebih ngomongin tentang people sih, di mana saya pakai Strength Finder untuk menganalisa kelebihannya tim saya nih. Contohnya si Samuel, dia jagonya di public speaking. Jadi di sini saya bisa kasih penugasan yang cocok buat Samuel untuk pengembangan dirinya dia. Saya kasih sesi sharing, jadi dia jadi speaker untuk sharing ke agen-agen baru, misalnya tentang cara penanganan kasus kriminal gitu. Kalau misalnya yang dapat ini bukan orang influence, bukan orang yang suka ngomong, disuruh sharing, itu pasti nggak cocok buat dia, yang ada malah tertekan kan. Jadi ya saya pakai pendekatan ini sih untuk bisa mengembangkan tim. Yang kedua, saya juga bikin kompetisi internal, nanti saya kasih reward, ini lebih ke buatan sendiri sih. Jadi di tim internal saya buat kayak gini, jadi hadiahnya ya bisa suka-suka. Biasanya kita diskusi dulu nih, kali ini hadiahnya apa gitu, penilaiannya kayak gimana, jadinya fair lah, semuanya tahu gimana cara untuk bisa menang. Yang ketiga, saya juga yakin bahwa orang bisa kerja dengan baik kalau hatinya dia bahagia. Jadi saya kasih sebuah wadah untuk saling memberikan masukan, memberikan pujian bahwa kamu sudah bagus sekali hari ini ya, kurang lebih kayak gitulah, pakai QR. Jadi lebih ke kayak Google Form gitu deh isinya, nanti ditarik gitu. Terus kan kalau dia bisa baca pujian-pujian buat dia kan seneng ya gitu. Itu bisa memotivasi untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
Saya masuk ke kreativitas yang kedua, yaitu di huruf H, handling pressure. Saya paham sebagai seorang leader, nggak cuma harus bisa manage people, nggak cuma harus bisa lead orang dengan baik, tapi harus memastikan bahwa KPI-nya semuanya tercapai, kualitas layanannya tetap terjaga. Oleh karena itu, saya harus equip agents untuk bisa handling high pressure ataupun telepon kriminalitas. Oleh karena itu, untuk semua agent baru di Halo BCA bakal diadakan training session khusus dengan tim saya untuk di-sharing nih, gimana caranya handling telepon kriminalitas sih gitu. Jadi mereka sebelum mereka terjun benar-benar kerja on board, mereka udah paham kalau nanti aku dapat telepon kriminalitas caranya kayak gini loh, kemarin udah diajarin dan di role play juga. Kemudian kreativitas yang ketiga itu tentang integrating education. Nggak cuma tim member yang baru, tapi tim member saya yang sekarang masuk di tim saya juga harus di develop terus nih continuously. Mereka harus belajar terus, knowledge-nya harus diperbanyak, skill-nya juga. Oleh karena itu saya sering ajakin mereka join di seminar, mungkin nggak semua ya, nanti nggak ada yang jaga. Jadi ganti-gantian aja, ada seminar tentang social engineering, tentang kasus-kasus, itu akan kita ajak. Karena sekarang juga banyak seminar online, jadi lebih mudah sih untuk kita memperkaya knowledge kita juga. Yang berikutnya juga, tim khusus ini juga sometimes join nemenin di BAP, di kepolisian, supaya kita bisa paham nih modusnya apa, ya kurang lebih kita bisa menganalisa dan mengantisipasi siapa yang harus dilakukan di internal nanti. Dan kalau misalnya punya banyak pengalaman dan ilmu tentang kasus-kasus, nanti jadinya analisanya bakal lebih tajam juga sih. Jadi udah langsung ngebaca, oh ini mah kayak kasus yang kemarin gitu contohnya. Dan yang ketiga, tadi saya udah mention juga waktu tanya jawab, saya ngedefine expertise dari tim member saya juga, siapa yang lebih jago di mana, supaya penanganannya bisa lebih cepat, lebih tepat juga, walaupun nanti mereka tetap harus di rolling supaya expertise-nya bisa lebih luas dan lebih kaya lagi. Tapi nggak cuma tim member yang harus kaya ilmu, tentunya saya sebagai supervisor juga selalu join, dan kita selalu bikin forum supervisor juga di internal Halo BCA, di mana nanti supervisornya saling ngobrol nih, brainstorming ya, di kamu ada kasus apa nih, di aku ada tantangan apa nih, nanti kita bisa saling memitigasi sih, supaya supaya tantangan yang udah dihadapi di tim lain ketika terjadi di tim saya gitu misalnya, ya udah bisa langsung dimitigasi ataupun udah ada solusi perbaikan yang lebih baik gitu. Ataupun kita juga saling sharing sih, misalnya di internal kita bikin kaizen apa atau perbaikan apa, nanti bisa diimplement juga di tim yang lain supaya kita semua sama-sama bisa menjadi lebih baik sih. Kurang lebihnya kayak gitu. Langsung saya lanjut ke kreativitas yang keempat, enhancing readiness. Ini buat make sure agent-agent itu benar-benar prepare pada saat mereka udah di lapangan, udah kerja. Kalau tadi kan agent-agent yang baru ya, yang masih training. Kalau ini yang udah existing, gimana caranya mereka ready kalau misalnya ngangkat telepon yang kriminalitas. Yang pertama, paling gampang kita nggak muluk-muluk, kita bikin guideline saja lah gitu. Gimana sih caranya? Kita bikin refreshment session. Jadi agent-agent yang udah ada itu bisa kita tetap edukasi lagi gitu. Karena kan sekarang modus-modus juga makin baru ya dari fraudster. Jadinya ya gimana caranya sekarang, misalnya kemarin modusnya kayak gini, nelfonnya pura-pura kayak gimana. Nah sekarang tuh modusnya udah baru lagi, nah mereka harus update terus sih soal itu. Kita provide guideline juga, kita juga provide step by step gimana cara menghandling telepon kriminalitas. Kita masukin fitur baru di Halo Info, ini kayak kamusnya agent Halo BCA. Di situ ada satu fitur prosedur for handling scam, jadi kalau misalnya mereka tiba-tiba kalau misalnya mereka mau make sure nih apakah ilmu yang aku punya nih masih relevan nggak sama yang prosedur baru, atau apakah ada penambahan, mereka bisa langsung buka sih di situ. Atau agent yang mungkin lupa tiba-tiba karena kagok misalnya dapat telepon kayak gitu, ya bisa langsung buka sih, terlepas dari mereka juga sudah dibekali knowledge itu sendiri. Dan kreativitas yang terakhir ini yang paling besar impact-nya, karena defending reputation, tujuannya untuk protect reputasi company. Karena kontak center itu kan kontak pertama ya dari nasabah. Kalau ada masalah apapun, mereka baca berita apapun, mereka bakal make sure-nya nanyanya ke Halo BCA. Oleh karena itu, saya bikin juga tim khusus, ada 3 orang, kurang lebih penggambarannya seperti ini. Saya sebutnya The Sherlock Holmes di tim saya. Ini nanti mereka bakal kayak yang lebih banyak sisirin sosial media sih. Dan mereka kan udah analis juga ya, mereka punya kemampuan analisa yang lebih tinggi. Nantinya mereka udah bisa analisan, oh kalau berita kayak gini biasanya langsung viral nih bentar lagi gitu. Kalau enggak mereka ya baca-baca lah apa yang udah viral, jadi di operation udah bisa langsung nyiapin. Nanti kalau ada pertanyaan nasabah,
standby statement yang dari BCA seperti apa kurang lebihnya. Nah, dari Sherlock Holmes ini biasa jadi masukan nih, masuk ke saya, oh ada yang viral nih di IG misalnya, yang ngomongin udah mulai banyak gitu penontonnya. Misalnya ada yang contoh ya, kayak kemarin ada Mr. Bird, dia kayak YouTuber gitu dan juga suka posting di Instagram juga sih. Suka bikin berita-berita wow lah tentang bank, nggak cuma BCA, banyak bank yang udah dia beritakan juga. Nah kayak gini kan ditemukan nih, oh udah mulai viral nih, dia bikin reels, misalnya yang nonton udah 1.000, 6.000 gitu. Nah nanti masuk ke Sherlock Holmes udah lihat info ke saya akan diskusikan dengan top management, dan lama-lama tuh biasanya emang beneran udah viral juga sih, kayak yang Mr. Bird mungkin teman-teman juga tahu ya. Karena katanya data kita bocor gitu, kalau nggak data kita dijual di dark web, yang kayak gitu-gitu lah. Tentu saya sebagai supervisor juga koordinasi sama fraud banking investigation, ada FBI di internal BCA. Mungkin kalau di luaran sana ada FBI, di sini juga ada FBI, fraud banking investigation, mereka yang investigasi ke kepolisian, bahkan sampai ikut nangkap penjahatnya juga. Nah ini kita dapat arahan dari top management juga untuk melanjutkan dan investigasi tentang kasus ini. Dan ternyata benar kan, hoax, nggak ada pembocoran data. Di sini terlibat presiden direktur kita juga, bahkan sampai mediasi sama si Mr. Bird-nya gitu. Dan akhirnya ya kita memastikan caranya BCA, kita nggak mau reaktif. Tadi saya udah mention waktu tanya jawab, kita nggak mungkin ngejawab sendiri ke netizen yang udah panas. Data BCA bocor, terus BCA yang jawab, enggak kok nggak bocor, ya siapa yang percaya gitu kan. Nah jadinya kita memastikan bahwa si orang yang bikin hoax inilah yang jawab sendiri. Nah kita selalu minta kayak gitu, sehingga si Mr. Bird ini klarifikasi bahwa hoax BCA jebol, nggak ada tuh yang 300 juta tukang BCA tadi, ataupun yang data bocor gitu-gitu tuh nggak. Kayak tadi yang tukang becak bobol 300 juta itu tuh nggak benar, itu hoax. Tapi ya biar beritanya dibaca aja sama netizen kan, media kan selalu bikin tagline yang kayak gitu, headline yang kayak gitu. Contohnya 10 tips agar tidak ketemu gayung pink misalnya, contoh ya, nomor 7 paling mencengangkan, selalu kan dibikin kayak gitu. Biar apa? Biar orang baca. Nah jadi ya kurang lebih kayak gitu juga sih yang terjadi. Sering sih kena BCA, mungkin karena kalau tentang BCA semua orang panik kali ya. Mungkin ya sisi baiknya mungkin semua orang punya rekening BCA ya kan. Jadi mereka tiba-tiba panik juga karena ada uangnya di BCA. Tapi enggak, itu semua cuma hoax, dan ya dipastikan kita selalu minta kayak gini sih. Kayak kemarin dia bilang data bocor, akhirnya dia klarifikasi sendiri, good job BCA gitu kan. Nggak mungkin kalau BCA yang klarifikasi sendiri nggak ada yang percaya.